Bismillah. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang banyak teman-teman request di channel YouTube saya. Mas, bahas dong kira-kira Facebook sama Instagram ini sekarang lebih banyak mana yang menghasilkan. Katanya iklan di Facebook udah banyak yang nggak optimal. Kalinya iklan di Instagram juga udah nggak terlalu bagus gitu. Facebook sekarang banyak yang ke-ban segala macam. Nah, kira-kira mana nih yang lebih menghasilkan? Nanti kita akan bahas ya satu persatu secara detail. Oke, sebelumnya, saya mau kasih pengumuman dulu. Jadi setelah ini saya akan buat satu channel baru di Telegram untuk wadah teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut gitu. Jadi ini ya gratis ya, channelnya gratis. Teman-teman nanti bisa langsung masuk aja. Nanti saya akan kasih linknya di kolom deskripsi. Di situ kita akan banyak bahas tentang digital marketing. Sebenarnya banyak sih, nanti ada digital marketing, ada leadership, ada bisnis, ada funneling, ya ada banyak hal lainnya. Tapi memang saya utamakan lebih ke digital marketing gitu. Jadi biar teman-teman update-nya lebih lebih dapat ya. Karena kalau lewat YouTube kan saya butuh waktu juga untuk upload, edit dan seterusnya. Nah, kalau di Telegram kan tinggal ketik. Jadi seputar ada update apa ya, insya Allah saya bisa langsung bantu di situ. Oke, jadi nanti saya akan kirim link channel Telegramnya di deskripsi. Nah, teman-teman buat yang pengen belajar lebih lanjut dan dapat networking lebih banyak, silakan langsung masuk aja ke situ. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, sebelumnya saya pengen ngasih apresiasi dulu. Jadi saya baru banget baca komen di YouTube lagi. Komennya lumayan banyak ya. Ini sorry ada yang sampai 2 minggu belum saya balesin. Saya biasanya aktif banget balesin. Biasanya hampir 1 hari atau paling lama 3 hari saya balesin. Tapi karena lagi ada beberapa yang saya kerjain, jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang komen yang belum saya balesin. Ini pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support. Hampir tiap hari, biasanya di komen YouTube saya ada puluhan orang yang komen, ada yang nanya, ada yang ngasih apresiasi, ada yang bilang udah praktek terus dapat hasil dan segala macamnya. Ya ini salah satunya ya Mas Syakir, thank you udah support juga, udah doain juga, bahkan ini buat saya hal yang mahal gitu, karena saya niat awalnya ya pengen sharing aja, pengen ngebantu. Kebetulan saya memang udah duluan terjun di digital, saya ngerasa sepertinya ini banyak yang butuhin dan memang ini kayaknya bermanfaat ilmunya, makanya saya share gitu. Jadi memang tujuan awal bikin YouTube ini ya memang untuk share aja dari pengalaman yang memang sudah saya praktekkan selama 5 sampai 6 tahun terakhir gitu. Dan ini banyak banget teman-teman di komen-komen YouTube yang ngedoain, yang ngasih support. Ini di luar dari expect, makanya saya berterima kasih banyak, senang banget. Dan jujur salah satu alasan kenapa sampai sekarang masih mau bikin video, karena ya ini, karena apresiasi dan doa dari teman-teman semua gitu. Jadi ini buat saya hal yang mahal gitu. Ini vibes-nya positif banget gitu. Sip, makasih banyak teman-teman, doanya, doa yang terbaik juga buat semuanya. Semoga lancar semua jualannya, bisa berhasil di digital marketing, dan mudah-mudahan yang punya kendala bisa segera terselesaikan, gitu ya. Amin. Oke, kita langsung masuk ke materi. BTW ini nanti saya balesin, tenang aja, satu persatu. Saya biasanya balesinnya kalau nggak malam banget, biasanya habis subuh. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kira-kira mana yang lebih menghasilkan antara iklan di Facebook atau di Instagram Ads? Nah, jawabannya kalau saya pribadi tergantung dari apa yang kita jalanin. Nah, tapi sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu kira-kira plus minusnya apa sih kalau kita iklan di Facebook Ads langsung atau di aplikasi Instagram. Jadi ini yang saya maksud, perbedaan antara kalau kita iklan pakai handphone lewat Instagram Ads, atau kalau kita iklan pakai laptop ya, lewat Facebook Ads atau Business Manager. Nah, itu kan dua hal yang berbeda gitu. Nah, bedanya apa? Yang pertama, saya pakai dua-duanya. Jadi saya Instagram juga pakai, Facebook juga pakai, tergantung dari bisnis yang saya jalankan, tergantung dari brand yang memang sedang saya jalankan. Nanti sebenarnya di slide-slide berikutnya ini saya udah buat ya, kira-kira mana yang lebih bagus jualan di FB, IG, atau arahnya ke marketplace, ke landing page, atau kemana, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi mungkin saya pecah-pecah ya. Mungkin kalau kemarin agak panjangan, saya coba lebih ringkas lagi supaya teman-teman bisa langsung dapat poinnya. Oke, yang pertama, disesuaikan dengan produk teman-teman. Jadi teman-teman sekarang produknya di bidang apa nih? Jasa, produk real, afiliasi, atau realnya di bidang apa? Fashion kah, makanan kah, atau apapun itu. Edukasi atau non-edukasi itu pun juga beda gitu. Jadi saya pribadi pakai dua-duanya. Tapi memang ada beberapa yang ini, misalnya brand yang A, saya cuma fokus di Instagram aja. Brand yang B, saya fokus di Facebook aja. Kenapa? Nanti saya jelasin.
Oke, yang pertama, ini saya coba kasih komparasi dulu ya. Kalau kita di iklan di Instagram Ads, ini kita murni pakai handphone ya. Dari handphone kita tinggal scroll aja. Nanti mungkin saya praktekin di video yang lain biar gak kepanjangan. Intinya ini kita iklan tanpa laptop. Jadi murni pakai handphone dari aplikasi Instagram langsung ya, yang Instagram Ads ini namanya Boost Post atau promosikan sekarang. Jadi kalau teman-teman buka Instagram, diklik fotonya di profile, diklik fotonya itu pas diklik di bawahnya ada tulisan promosikan sekarang atau boost post atau boost now. Nah itu cara iklan dari Instagram. Ini simple banget, nggak nyampe 1 menit juga biasanya udah bisa langsung iklan. Nah kelemahan sama kelebihannya apa aja? Yang pertama fiturnya lebih sedikit dibandingkan iklan dari Facebook atau dari Business Manager. Nah ini kita sebutnya Business Manager ya. BM itu Business Manager. Ini aplikasi dari Facebooknya langsung. Oke, jadi secara fitur lebih sedikit kalau dibandingkan kita iklan dari Facebook Ads. Yang kedua lebih simpel. Nah ini enaknya nih, lebih simpel. Kita bisa setting iklan kurang dari 1 menit. Oke, terus jadi teman-teman tinggal butuh foto aja, tinggal diupload, diklik iklankan, setting, udah beres tuh, cepet banget gitu. Jadi buat yang pengen cepet, simple, ya udah pakai Instagram Boost Post aja. Nah tapi memang ada kelemahan lainnya. Oke, yang ketiga tidak ada fitur retargeting atau custom audience. Ini hanya ada lookalike audience. Jadi kalau di Facebook Ads sesuai dengan saya jelasin yang di video-video kemarin, itu ada yang namanya fitur custom audience gitu. Jadi kita bisa iklan ke orang yang memang sudah tertarik gitu. Kita bisa retargeting lah. Kita bisa iklan ke orang-orang yang udah ngeklik, orang-orang yang udah nonton video kita, orang-orang yang udah ke Instagram kita itu bisa gitu. Kalau di Facebook Ads, nah di Instagram sini nggak bisa. Jadi fiturnya tidak bisa, tidak ada fitur retargeting atau custom audience. Hanya ada fitur lookalike. Lookalike ini ibaratnya kayak nyari audiens yang mirip-mirip gitu. Jadi ini per video ini saya buat ya, mungkin nanti ada update apa dari Instagram, entah tahun depan atau bulan depan, saya nggak tahu, tapi per video ini dibuat, ini belum ada. Oke, terus yang ketiga, kita wajib memiliki akun Instagram. Ya iya pasti kan, jadi kalau kita mau iklan pakai Instagram, ya kita wajib punya akun Instagram. Yang kelima, profil akunnya harus terlihat menarik dan terpercaya. Bayangin kalau teman-teman iklan di Instagram, goalnya pakai profile visit gitu. Nah, pas masuk ke Instagram, itu Instagramnya kosong, nggak ada apa-apa. Otomatis, ya sama kayak teman-teman mau masuk ke mall, tapi dari luar aja mallnya udah jelek, udah berantakan, bangunannya udah tua mungkin. Ya udah, kita pasti nggak bakal mau masuk ke sana, gitu. Karena dari luar aja itu udah kelihatan mallnya lebih jelek dibandingkan mall sebelahnya misalnya. Jadi di awal banget sebelum kita main ke kualitas produk dan lain sebagainya, pastiin akun Instagramnya juga terlihat menarik dan terpercaya. Oke, nah ini buat saya ini fitur yang paling menarik ya kalau kita mau iklan di Instagram Ads atau pakai Boost Post. Jadi yang paling saya suka kalau iklan di Instagram Ads itu kita bisa langsung iklan menggunakan goalnya ke visit profile. Nah ini yang nggak bisa di Facebook Ads itu. Jadi bisa sih, tapi secara tampilan beda. Nah, kalau kita iklan di Instagram, jadi goal yang paling sering saya pakai di sini adalah cuma dua. Biasanya antara visit profile atau yang poin nomor 3 itu DM atau ya DM langsung ke Instagram kita. Nah, ini menarik kenapa? Karena hmm, Instagram itu kan kayak toko. Makanya nanti di materi berikutnya saya akan bahas bagusan mana nih iklan di Instagram, iklan ke arah Instagram, iklan ke arah marketplace atau ke landing page. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman perlu paham dulu iklan di Instagram itu buat saya ya. Ini kan mungkin tiap orang beda-beda. Ada teman saya yang iklan bisa miliaran, tapi dia nggak pernah pakai Instagram sama sekali karena memang model bisnisnya ya udah fokusnya ke Facebook Ads aja, ke landing page misalnya. Nah, kalau di Instagram ini memang enaknya kita bisa visit profile. Jadi kita iklan, kalau orang tertarik, teman-teman bayangin ya, ini saya nggak ada capture-annya, teman-teman coba sambil bayangin aja biar kebayang. Kalau kita kena iklan di Instagram, terus kita klik learn more atau pelajari selengkapnya atau beli sekarang dan lain sebagainya, pas kita klik tombolnya, itu menariknya kita bisa masuk ke Instagram profile kita. Instagram profile si pengiklan gitu. Jadi mereka itu bisa langsung masuk ke Instagram kita dan ngelihat semua Instagram kita. Nah, di sini goalnya, makanya tadi saya bilang, kita harus, Instagram ini kayak toko, gitu. Jadi kalau toko Instagram kita bagus, rapih, menarik, orang otomatis akan follow. Itu otomatis. Gitu. Makanya saya ngejalanin satu brand, itu cost per follow saya sempat nyentuh di angka 100 perak.
itu murah banget. Saya udah nyoba banyak brand, salah satunya di herbal, itu rata-rata di seribuan sampai 1.500. Jadi bayangin untuk mengeluarkan uang, untuk mendapatkan satu followers, itu biasanya 1 banding 1.000 gitu. Jadi keluar Rp1.000 atau keluar Rp2.000 dapat satu followers. Nah, saya ada satu brand yang lagi saya kerjain juga, itu cuma 100 sampai 200 per follow-nya. Makanya followersnya itu cepet banget. Saya dapat itu 2 sampai 3 minggu itu tembus sekitar 20 sampai 30 ribuan gitu dengan cara cost per follow tadi. Nah, efeknya apa? Jadi ketika orang masuk ke Instagram kita, dia bisa milih banyak produk kita di situ gitu. Mungkin memang nggak langsung beli, tapi enaknya kalau dia udah nge-follow, kita tanpa iklan lagi, kita posting apapun ke depannya, kita mainin Instagram Story dan lain sebagainya, itu mereka akan jauh lebih engage sama kita. Apalagi kalau memang Instagram kita aktif. Gitu. Jadi ini harus difahami ya. Ini saya belum bisa nunjukin brandnya karena ini saya ada perjanjian kerjasama, jadi saya belum bisa nunjukin. Tapi saya kasih bocoran datanya aja. Gitu. Itu salah satu brand yang saya handle gitu. Oke. Jadi enaknya di visit profile ini dapat semuanya. Pertama, kalau orang kalau orang masuk profile, dia akan ngeliat profilnya dulu secara keseluruhan dan dia akan follow. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dia akan nanya, akan komen, akan DM. Jadi engagementnya naik. Yang ketiga, efeknya ke sales juga. Kenapa? Karena selain dia nanya, karena dengan dia komen, dengan dia DM, dia kan ada ketertarikan. Nah, di situ biasanya kita bisa arahkan ke marketplace, kalau memang produknya bisa dijual di marketplace, atau ke WA gitu. Jadi menarik banget dengan kita menggunakan visit profile ini yang ada di Boostpost, kita bisa masuk ke engagement. Jadi satu kali iklan, tapi efeknya bisa dapat ke engagement, followers, sama ke sales gitu. Jadi bisa tiga-tiganya. Kalau kita goalnya cuma ke landing page, Instagram kita yang nggak bertumbuh gitu ibaratnya. Ya salesnya naik, tapi Instagramnya nggak bertumbuh ibaratnya seperti itu. Ya tumbuh ini harus dengan cara boost post atau organik. Dan yang keempat, kita punya database. Ini enak banget. Jadi, dan ini memang nggak bisa plek-plekan semua ditiru. Beberapa brand saya yang herbal, uh, itu nggak bisa dipraktekin. Maksudnya nggak bisa tuh, kita harus rapin dulu Instagramnya. Bisa, tapi butuh waktu. Nah, sedikit bocoran juga, ini sebelum saya iklan pakai Boost Post, saya 2 bulan pertama itu setiap hari konsisten itu ngerapin kontennya. Jadi kontennya saya beresin, saya rapiin, saya bikin lebih profesional. Nih di poin nomor 5 ya. Saya bikin profesional, saya bikin lebih menarik, saya bikin biar tingkat percaya konsumen ketika ngebuka ini tinggi gitu. Jadi goal utamanya sama kayak sekarang teman-teman, coba deh bayangin kalau teman-teman kena iklan, terus ngeklik iklannya, masuk ke Instagram, teman-teman mau ngefollow atau enggak? Apa yang bikin teman-teman mau ngefollow dan apa yang bikin teman-teman nggak mau ngefollow? Gitu. Biasanya kalau kontennya menarik, banyak edukasinya, tampilannya juga bagus, terpercaya, terus Instagramnya juga semuanya profesional, itu otomatis kita akan ngefollow. Entah belinya nanti 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, yang penting kan ke-follow dulu biasanya. Karena memang saya pribadi beli baju, saya pernah kena satu iklan brand fashion, saya baru sadar, saya ngefollow dia itu udah 3 bulan yang lalu, tapi baru beli barangnya itu sekarang. Nah, jadi prosesnya memang kayak gitu, nggak tiba-tiba langsung follow, langsung beli. Ada sih yang langsung follow, langsung beli juga ada, pasti. Tapi 80% orang closing itu karena di follow up terus-terusan. Jadi, saya nge-follow-nya udah lama banget, 3-4 bulan, tapi baru beli sekarang. Kenapa? Karena ketika saya follow, saya tiap hari kena konten-kontennya mereka gitu. Ada konten baju baru, testimoni dari pemakainya juga banyak banget, barangnya juga bagus, terus dia juga kontennya juga menarik banget gitu. Jadi setiap hari setelah saya follow itu saya kena iklan terus-terusan. Sorry, saya kena postingnya terus-terusan. Dengan catatan saya sudah nge-follow. Gitu. Jadi poinnya teman-teman apapun yang teman-teman beli sekarang itu biasanya hasil dari teman-teman nge-follow akun tersebut selama lebih dari sebulan biasanya. Ada yang cepat langsung beli, ada, tapi kebanyakan kalau kita ngomong mayoritas, itu udah lama kita follow, udah lama kita ikutin, baru beli sekarang. Gitu. Kebayang ya maksudnya teman-teman ya? Jadi saya nggak pengen cuma ngasih tahu soal teknisnya aja, tapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu soal kenapa sih begini, kenapa begitu, pola pikir. Nah, itu lebih penting. Karena kalau saya ngasih, ibaratnya saya share isi kepala saya, pola pikirnya, itu bakal ngebuat teman-teman jadi lebih gampang untuk mikir secara gambaran besarnya gitu, bukan cuma secara teknikal aja.
Oke, dan ilmu ini nggak saklek, ini bisa diupdate terus-terusan. Kayak sekarang aja kan per video ini dibuat, iklan di Instagram itu ada tombol baru, bukan swipe up lagi, tapi learn more. Gitu. Jadi memang terus update. Oke. Nah, bedanya apa sama iklan di Facebook Ads? Ini mungkin nanti akan saya detailkan di video berikutnya ya, karena memang perlu praktek dan memang ini agak panjang. Yang pertama di Facebook Ads ya fiturnya lebih lengkap jelas karena ada business manager. Kalau kita memang uh, punya tim atau punya karyawan ya kita bisa taruh mereka di satu BM ini dengan jumlah yang banyak itu istilahnya. Ini udah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang nanya apa sih BM, gimana cara settingnya, gimana cara uh, aplikasinya, gimana cara nginvite admin dan lain sebagainya, teman-teman silakan buka video business manager itu sudah saya jelaskan lumayan lengkap gitu. Kalau memang ada update nanti insya Allah saya update lagi di video berikutnya. Oke, yang kedua ini nggak ada di Instagram Ads ya, fitur business manager ini. Yang kedua ada fitur yang namanya custom audience. Kita bisa retargeting. Contoh, ini menarik banget khususnya buat teman-teman yang produknya di bidang yang khususnya buat teman-teman yang ngebangun brand dan mungkin produknya butuh edukasi. Contoh, saya megang brand herbal waktu 2 tahun yang lalu, terus memang butuh edukasi. Jadi ada satu fitur yang bisa saya pakai untuk nyerang ke mereka aja. Jadi teman-teman pernah nggak sih ngerasain lagi ngeklik satu iklan, terus tiba-tiba dihantuin tiap hari gitu. Ada salah satunya Flimty, kalau teman-teman pernah dengar itu dulu waktu sebelum brandnya besar, kebetulan saya juga belajar sama salah satu di balik layarnya Flimty. Sebelum brandnya sebesar sekarang kan udah sampai ke offline, udah masuk, udah sampai ya udah O2O ya, online to offline. Bahkan BA-nya juga udah pakai Deddy Corbuzier gitu. Tapi sebelum itu mereka marketingnya emang emang ya saya akuin gitu, emang keren banget gitu. Dia bisa meretargeting gimana caranya ketika kita klik iklan dia, itu besoknya dihantuin terus. Nah, itu yang saya alamin selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Jadi, tahun 2019 kalau nggak saya, itu saya klik iklan Flinty sekali, saya ngelihat dalamnya landing page-nya, sampai saya klik WA-nya, dari situ saya dihantuin terus-terusan. Jadi, tiap hari itu, bahkan saya buka YouTube, saya buka Google, saya buka aplikasi apa bannernya ada Flinty, bahkan buka IG, Facebook pun juga tiap hari pasti ada tuh banner, foto atau video tentang Flinty gitu, edukasi lah, testimoni atau apa gitu. Ini menarik. Nah, ini cuma bisa digunakan di Facebook retargeting. Jadi gimana caranya satu orang yang udah ngeklik kita hantuin tiap hari. Jadi yang saya bayangin dari dulu sampai sekarang, kalau ada masalah BAB, kalau ada masalah berat badan atau pengen langsing, ya udah pakainya Flinty. Itu nanam banget di otak gitu. Karena tiap hari ngeliat mulu iklannya. Nah, itu bisa digunakan dengan fitur retargeting ini atau custom audience. Nah, memang ini berlakunya untuk produk yang branding, yang kita bangun brand, atau yang edukasi, gitu. Itu opini saya. Nah, biasanya kalau produk, atau kita lagi ngebangun toko lah istilahnya. Kalau misalnya teman-teman cuma dropship, ngambil dari marketplace terus jual ke FB, ya saya sih nggak pakai ini, gitu. Saya langsung pakai offering yang pertama, gitu. Oke. Yang ketiga, tidak perlu memiliki akun IG. Jadi enaknya kalau teman-teman memang fokusnya bukan ke branding, nggak ngebangun brand, yang penting jualan aja, ya udah kita bisa pakai virtual account dari Instagram. Jadi nggak perlu bikin Instagram lah istilahnya. Beda sama yang sebelah kiri ya pakai Instagram Boost Post. Oke, fanpage-nya perlu bikin, tapi Instagramnya kita nggak perlu bikin karena bisa menggunakan virtual account, virtual Instagram account. Yang ketiga, bisa mengarahkan ke semua funnel kecuali Instagram aplikasi. Nah, jadi ini bedanya kalau yang terakhir ya, kalau kita iklan di Instagram itu bisa ke semuanya kok, bisa gitu. Di Instagram juga ada arahan untuk klik link ke sini, ke landing page itu bisa semua. Nah, bedanya yang di Facebook ini dia bisa sama-sama ke semuanya, bisa ke marketplace, bisa ke landing page, bisa ke website, pokoknya bisa ke semuanya, bisa ke WA juga langsung. Nah, yang nggak bisa itu Facebook Ads iklan ke aplikasi Instagram. Kalau kita ini harus difahami nih ya, karena takutnya miss nih. Kalau iklannya dari Facebook nih ya, dari Facebook langsung ke Instagram, itu bisa pakai link Instagram kita bisa. Misalnya kita iklan dari Facebook nih, terus kita masukin link Instagram kita www.instagram.com/brand kita apa misalnya, itu bisa. Tapi pas dibuka, itu nggak ke aplikasi. Nah, teman-teman kebayang nggak nih maksudnya?
Kalau di sini, di Instagram Boost Post, pas dibuka, dia langsung ke aplikasi. Jadi kita lagi buka IG, pas kena iklan langsung ke aplikasi Instagramnya. Nah, kalau di Facebook, ini nggak ke aplikasi, tapi dia bukanya ke browsernya Facebook. Jadi kayak lagi buka di Chrome, Mozilla, atau Safari, www.instagram.com/apa. Jadi beda gitu, taste-nya beda. Nah, ya biasanya kalau dari pengalaman, karena tesnya beda, jadi orang nggak familiar, makanya langsung close biasanya. Gitu. Jadi karena kayak lagi nggak scroll Facebook, beda antara scroll Instagram, beda antara kita scroll Instagram bukan Instagram langsung dari aplikasi Instagram atau dari browser gitu, itu kan beda banget, makanya biasanya orang langsung close, dan itu bedanya signifikan, saya udah pernah ngetes soalnya gitu. Jadi itu menariknya ya. Nah sekarang tinggal teman-teman sesuaikan aja nih, mau pakai cara yang mana, mau pakai pola yang mana. Tentuin kira-kira ini iklannya mau arah kemana nih. Mau langsung ke boost post, gedein Instagramnya, mau testing ke marketplace, mau ke landing page aja, nah itu caranya beda-beda. Kalau ke landing page, saya ngarahin memang pakai Facebook Ads-nya langsung, jadi nggak pakai Instagram. Nah, nanti setelah ini, kita akan bahas di video berikutnya, eh, lebih baik arah iklannya kemana? Ke Instagram seperti ini, ke boost post, ke landing page, atau ke marketplace. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, karena ini kayaknya udah kepanjangan. Sip, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Eh, Setelah ini, nanti teman-teman buat yang mau join channel Telegram, boleh langsung klik aja. Ini nanti saya kasih link di bawah ya. Info kelas private, join channel Telegram gratis, teman-teman bisa langsung klik aja di bawah. Terus seperti biasa, kalau ada yang mau request atau nanya, langsung aja di kolom komentar YouTube ini. Buat yang menarik dan yang banyak, nanti saya akan bantu bahas di entah di YouTube atau di Telegram. Sip, itu aja. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.